Perempuan petang megang. Cerpen Bambang, karyawan YS. Entah gairah dari mana yang selalu tumbuh setiap bulan suci menyambutku. Aku telah terbiasa menikmati riak-riak gelombang sungai Siak dengan liukan-liukan yang gemulai. Gairah itu semakin memuncak saat keramaian menghampiri tarian-tarian riak sungai dengan ritual tahunan petang megang. Aku nikmati kebiasaan yang telah mendarah daging sebagai penggembira kesulitan hidup orang-orang yang tinggal di tepian sungai yang semakin keruh. Sore itu, setelah asar di Masjid Sanatuan, masyarakat berbondongan menuju tepian sungai Siak untuk menyaksikan ritual petang megang. Saling membersihkan diri dengan ramuan-ramuan yang beraroma khas, aroma kesucian menyambut bulan suci. Di petang meganglah aku pernah terkagum-kagum dengan lentik-lentik jemari gemulai, menarikan tarian persembahannya dengan liukan bak gasing berputar. Entah kaki dan gemulai tangan menyembuh kelembutan sisi batin. Perempuan itu telah membuatku gelisah. Ketidakmampuanku meredam gelisah, membawa langkah-langkah kakiku mencari tahu siapakah perempuan yang telah merusak urat ketenanganku. Pencarianku tentang siapa gerangan perempuan itu akhirnya berujung setelah ku dapat dari orang-orang yang pernah terlibat melaksanakan petang megang. Yang aku tahu, perempuan itu dikenal sebagai perempuan penari. Perempuan penari Melayu dari sanggar tari yang tidak jauh dari tempat tinggal. Sejak itu beragam cara aku berusaha mencari dan bertanya, di mana dan siapa perempuan itu? Namun, setelah melihatnya latihan menari di sanggar tarinya, aku tidak memiliki keberanian untuk mengulurkan tangan berkenalan dengan perempuan itu. Aku harus menekan hasrat, menanti setahun kembali sambil berharap perempuan itu hadir menjentikkan jemarinya kembali dalam acara petang megang. Dalam penelitian menjelang petang megang, aku tuangkan dalam kesenanganku yang sempat terlupakan, yaitu melukis. Sebelum mengenal perempuan itu, aku telah terbiasa melukis objek dengan segala jenis air. Nelayan menjala ikan di laut, anak-anak berenang di tepi sungai, dan seorang ibu berpayung di kala hujan, bahkan canda tawa ibu-ibu saat mencuci tak luput dari goresan puasku di atas kanvas. Namun kini, sejak kehadiran perempuan itu telah memberi inspirasi
imajinasiku, aku menyebutnya seperti itu. Aku menikmati sekali menggoreskan kuas dan cat minyak di kanvas putih. Setiap wajah yang kulukis membentuk gestur wajah yang sama, setting yang sama dengan tarian dan sungai. Siapa perempuan itu? Pertanyaan yang selalu diajukan setiap pengunjung menikmati lukisan-lukisan. Perempuan imajinasiku. Selalu itu jawaban yang kuberikan. Kusibukkan menarikan jemari di atas kanvas mengantarkanku ke pintu bulan suci. Berarti petang megang siap kujalan. Siap pula aku memupuk harapan bertemu dengan perempuan imajinasiku. Kusiapkan sebuah lukisan khusus untuk perempuan imajinasiku. Kuhabisi waktu dan emosi terbaikku menyelesaikan lukisanku. Kupilih warna-warna terbaik dengan segenap emosiku untuk kuguratkan di kanvasku. Kupilih waktu-waktu emasku untuk menyelesaikan keutuhan imajinasiku. Kala gemintang malam berkelip dan gemercik sungai siap beradu, saat itulah kutemukan energi terbaik untuk menuntaskan guratan puas. Tak bosan-bosankah kau melukis perempuan yang itu saja? Aku tidak peduli. Yang terpenting, aku bisa menarikan jemariku dengan bebas sambil berimajinasi menggambar perempuan imajinasiku. Aku yakin perempuanku akan hadir di petang megang esok. Aku akan gunakan kesempatan langka itu untuk memamerkan seluruh karyaku. Tabir kesucian bulan Ramadan kembali menjelang. Penantian setahun dengan memupuk skenario keberanian untuk menyapa perempuan yang lentik jemarinya. Petang megang kali ini meninggalkan kesan teramat dalam. Sebat sedalam khususnya emak menyiapkan bahan-bahan siraman untuk mandi belimau dalam petang megang. Perhatikan di atas tampak terdapat daun limau pulut, daun limau, daun soman, daun mentimun, daun pandan wangi, serai wangi, akar siap-siap, daun nilam, mayang pinang, akar siap-siap. Untuk apa daun-daun ini, Mak? Jarang aku melihatnya. Heranku sambil membolak-balik daun-daun yang ada di tampang dari yang terbuat dari bambu. Hampir semuanya dedaunan yang kulihat sepertinya tidak pernah kutemukan sehari-hari. Banyak daun-daun ini yang sudah mulai langka. Apalagi akar siap-siap. Emak cari di mana-mana, dapatnya di ujung muara tuh. Emak mau buat air rebusan untuk siraman petang megang.
Banyak yang pesan sama emak. Kata mereka, air siraman emak masih asli. Jelas emak sambil menyiapkan bedak sejuk, air wangi dan air matahari. Di tepian Sungai Siak telah bertumpah ruah orang ingin melaksanakan mandi belimau. Berbagai makanan khas Melayu hadir di sana. Ada roti jala, roti canai, bolu kemojo, asida, kue bangkit, cencalo, lempuk durian, dan es laksamana mengamuk dan es air mata pengantin. Hidangan mengundang selera berupa asam pedas bau, asam pedas patin, gulai patin, dan mie keling telah disimpan di panggung besar untuk masyarakat melaksanakan makan bersama. Ada kemeriahan tersendiri saat tabak akan dibawa. Makanan yang dikemas dalam wadah yang diisi dengan telur dan diarak keliling hingga Sungai Siak. Setelah pejabat-pejabat secara bergantian disirami dengan air siraman belimau, seluruh masyarakat beramai-ramai menyiramkan diri dengan air siraman. Bahkan anak-anak setelah itu terjun bebas berenang di tepian Sungai Siak. Musik gasal dengan penyanyinya bersenandung lagu-lagu Melayu. Kembali ketemui perempuan imajinasiku menari seperti tahun yang lalu. Aku gunakan kesempatan untuk mengajak ke galeriku sebagai perkenalan yang kuharapkan mengesankan. Waktu nampaknya berpihak denganku. Dengan sedikit basa-basi, perempuan imajinasiku mau kuajak berkenalan dan datang ke galeriku. Bagiku, besarnya perhatian abang sama saya. Perempuan itu nampaknya terkagum-kagum dengan lukisan-lukisan yang kubuat. Mengapa lukisannya tentang saya, Bang? Aku nggak mampu menjawab pertanyaan itu. Kekaguman tidak tertahankan sebenarnya yang ingin kuungkapkan. Tapi, aku hanya memberikan jawaban dengan sebuah senyuman terbaik untuknya. Apakah adik mau abang lukis? Sebentar saja, tidak pakai lama. Sebuah anggukan yang diberikan tidak aku sia-siakan. Aku persiapkan kelengkapan melukis wajah dengan pensil. Jemariku menari cepat karena kali ini aku tidak perlu berimajinasi terhadap objek lukisan. Kali ini nyata. Pancaran aura tubuhnya segera kutangkap. Perempuan yang di hadapanku memancarkan sejuta karisma. Segenap permintaannya pun coba aku penuhi. Ganti baju yang kupakai dengan baju penari Melayu dengan latar belakang petang megah ya Bang. Mengingatkan pertemuan kita tentangnya. Kalimat itu kutangkap sebagai tanda persetujuan diterimanya aku sebagai sahabat dekatnya. Sketsa yang kubuat akan kulanjutkan nanti malam, kataku. Ku ajak dirinya menikmati jagung bakar
di tepian sungai Siak, berteman senja dan sambil menikmati jembatan Leton yang melengkung, matahari mulai menuju perraduan. Sudah hampir malam, Bang. Waktu seperti kibasan angin. Aku lepas dirinya dijemput senja. Sambil menikmati gemintang malam dan deruan kendaraan yang lalu lalang melewati jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muasyar, aku gores kembali puasku menyelesaikan perempuanku dalam lukisan. Kupadukan warna-warna baju yang biasa dipakai penari Melayu. Kupadukan berbagai warna untuk memperindah pernak-pernik keramaian saat petang menggang. Selesai sudah lukisanku. Aku sempat tidak percaya kalau lukisan itu karya diriku. Energi ini seperti tersedot ke dalamnya, terlelap dalam lorong khayalan yang membawaku negeri yang pernah ku kenal. Di mana kita sekarang, Bang? Inilah tempat kebanggaan masyarakat Melayu Riau, Istana Siak Sri Indrapura. Inilah the truly Malay, sebenarnya negeri Melayu. Jelasku pada perempuan itu. Memang Siak, negeri gemilang yang saat ini meninggalkan jejak-jejak kemegahan masa lalu melalui sakti bisu peninggalannya di Istana Siak Sri Indrapura. Aku dan perempuan itu berkeliling menikmati koleksi-koleksi museum istana. Kulihat tersedia kursi singgasana yang bersepu emas, duplikat mahkota kerajaan dan berangkas kerajaan. Selain itu juga ada tombak, payung kerajaan, patung perunggu Ratu Wilhelmina serta alat musik komet yang hanya ada di dua di dunia. Di sini nampaknya tepat untuk melukis deh. Latar belakang jembatan Tengku Agung Sultan Al-Latifah menimbulkan panorama keindahan tersendiri. Jembatan megah yang mengangkangi aliran sungai Siak, warna kuning dan hijau menambah identitas kemelayuan. Apa? Melukis? Sudah malam, Nak. Rutinitas emak muncul dengan segelas teh hangatnya, menggagetkan khayalan mimpiku dan aku tergagap. Emak, tolong lihatlah lukisan ini. Apa baju kurung Melayu yang dikenakan perempuan dalam lukisan ini sudah sesuai dengan motif yang biasanya emak jahit? Emak yang terbiasa mendapat orderan jahitan khusus baju-baju Melayu mengamati lukisan yang kubuat. Batik tabir Melayu itu ada bunga kusumbo, ada bunga tanjung, ada bunga cempaka, dan bunga matahari kalut berlapis.
Coba pilih salah satu motif bunga itu. Contoh bahannya lihat saja dekat jahitan emak tuh. Penjelasan emak menambah semangatku mendetilkan lukisan perempuan itu. Rembulan bunting menerangi hatiku untuk mengantarkan lukisan ke rumahnya. Jalanan terasa benderang menyusuri rimbunan pepohonan trambesi. Ku telusuri alamat yang dituju. Degup jantung terasa tak kenal nada. Sebuah rumah bermotif Melayu klasik dengan ukiran pucuk rebung dan selembayung hadir di hadapan. Ku beranikan diri memasuki halaman rumah itu. Kulihat di teras seorang pemuda dan gadis itu. Ini lukisan untuk adik. Aku menyerahkan dengan ragu karena lelaki di sebelahnya memandang tajam dengan mata gelapnya. Wah, indah sekali ya. Persis harapanku. Motif batik tabir Melayu bunga cempakanya sangat indah. Kenalkan Bang, ini Bang Johan. Insya Allah bulan depan kami akan melangsungkan pernikahan. Hadir ya, kami ingin Abang melukiskan.